Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendengarkan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku yaitu yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku, saya memulai renungan ini dengan suatu pertanyaan. Apa yang Bapak Ibu lakukan ketika menghadapi tekanan hidup, persoalan, dan pergumulan? Apakah kita pertama-tama sekali menyalahkan orang lain atas keberadaan hidup kita? Apakah kita bersungut-sungut? Apakah kita mengalami keadaan yang sangat depresi? Dalam hal ini firman Tuhan ini mau mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara-saudariku bahwa Paulus dan Silas ketika mereka mengalami tekanan, ketika mereka mengalami ancaman hidup, yang mereka lakukan adalah menaikkan puji-pujian dan doa kepada Tuhan. Mereka bernyanyi di dalam keadaan yang sangat genting, mereka memuji Tuhan dalam keadaan yang sangat mencekam. Karena mereka meyakini bahwa dengan puji-pujian dan doa itu yang membuat mereka kuat menghadapi setiap kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan mau berkata kepada kita, Tuhan berkata kepada kita pada hari ini. Saat ini jikalau kita menghadapi persoalan dan pergumulan hidup, jangan malah memojokkan diri atau bahkan menekan diri dan menghukum diri dengan berkata dalam setiap penyesalan-penyesalan, tetapi biarlah di dalam setiap pergumulan dan persoalan kehidupan kita tetap percaya di dalam doa-doa dan permohonan kita, di dalam nyanyian pujian kita. Karena setiap orang yang melakukan penyembahan di dalam doa dan nyanyian kepada Tuhan, ada kekuatan Bapak Ibu. Maka dalam hal ini dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa. Mengapa harus disebutkan kata tengah malam pada ayat ini Bapak Ibu? Tengah malam itu adalah keadaan yang sangat hening, keadaan yang sangat dekat dengan Tuhan, dan keadaan kita fokus hanya kepada Dia. Maka di dalam tengah malam Bapak Ibu kita boleh di dalam doa-doa kita, penyembahan kita kepada Tuhan, dan menyanyikan pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Biarlah dengan nyanyian dan doa kita, orang-orang yang mendapatkan hukuman mendengarkan pujian kita, sehingga orang-orang yang boleh mendengarkannya diberkati walaupun orang lain itu sedang mengalami kesusahan juga Bapak Ibu. Jadi ternyata di dalam kesusahan kita pun harus mampu menjadi berkat bagi orang yang kesusahan. Kita mungkin berkata, bagaimana saya dapat meringankan beban sesama saya sementara beban hidup saya pun sangat banyak. Paulus dan Silas membuktikan sekalipun mereka dalam tekanan, tetapi dalam doa dan nyanyian mereka memberkati orang yang juga mengalami hukuman Bapak Ibu. Jadi tidak ada alasan bagi kita, saya sedang bersedih, saya sedang mengalami pergumulan, sehingga saya tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tidak Bapak Ibu. Tetapi di dalam kelemahan kita, di dalam penderitaan kita pun harus memberkati orang lain dengan puji-pujian dan penyembahan kita dan doa kita kepada Tuhan. Mari saling mendoakan, mari saling mendukung, menopang setiap orang yang mengalami setiap penderitaan. Kiranya setiap orang yang mendengarkan renungan harian ini dikuatkan, ditopang kehidupannya ketika saat ini mengalami penderitaan dan pergumulan hidup yang berat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur dengan perkenanan Tuhan. Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami jalan keluar, dan Engkau memberikan kepada kami Tuhan perlindungan Tuhan. Sama seperti Paulus dan Silas yang berdoa dan memuji-muji-Mu Tuhan dan memberkati banyak orang hukuman. Demikian juga dengan kami. Biarlah doa-doa kami, pujian kami, penyembahan kami kepada Tuhan memberkati banyak orang. Oleh karena itu kami berdoa saat ini. Bagi mereka yang sedang bergumul, bagi mereka yang sedang berbeban berat, kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan kelepasan, memberikan kelegaan kepada mereka.
Kiranya Tuhan kami tetap Tuhan menjadi berkat sekalipun kami mengalami persoalan pergumulan. Kami boleh memberkati orang lain. Kami boleh hidup dengan perkenanan Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia, buat gereja-gereja kami, buat seluruh umat Kristen di tengah-tengah dunia ini supaya tetap menjadi berkat dan memberkati sesamanya di tengah-tengah setiap kehidupan mereka. Bahkan jemaat yang Tuhan titipkan untuk kami pimpin dan arahkan, biarlah juga mereka Tuhan hidup dalam damai sejahtera. Sekalipun mereka mengalami persoalan pergumulan, tetapi mereka yakin dan percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terpuji dan termulialah Engkau Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.